Indonesia, Undercover Economy, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, oleh Awalil Rizki dan Nasyid Majidi. Bab 1 Tinjauan Umum. Ada dua fenomena yang saling bertolak belakang berkenaan dengan pemahaman publik atas apa yang sebenarnya telah dan tengah berlangsung dalam dinamika perekonomian Indonesia. Pertama, istilah dan angka ekonomi cenderung mendominasi headline news media massa, media cetak maupun media elektronik di Indonesia saat ini. Ada berita atau ulasan mengenai kondisi perekonomian yang dahulunya hanya dikenal mereka yang bergelut dalam wacana ilmu ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kondisi APBN, perkembangan transaksi berjalan, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Masyarakat luas akhirnya menjadi terbiasa disodori perbincangan mengenai hal-hal tersebut. Sebagai contoh, pada awal tahun 2008, kebanyakan media memuat berita berikut ini. Pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,8% pada tahun 2008. Volume APBN 2008 yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR adalah 854,66 triliun rupiah. Harga minyak dunia yang membumbung tinggi memaksa pemerintah mengajukan revisi APBN 2008. Bank Indonesia mengumumkan BI rate sebesar 8% pada Januari 2008. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa cadangan devisa mencapai lebih dari 56,9 miliar US dollar per 1 Januari 2008. Badan Pusat Statistik mengumumkan tingkat inflasi pada bulan Januari 2008 sebesar 1,77% dan indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus angka 2.800 pada awal bulan Januari 2008. Ada lebih banyak lagi berita atau ulasan mengenai soal ekonomi yang langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat atau berkenaan dengan keadaan dunia usaha (bisnis). Perbincangan mengenai hal-hal yang biasa disebut dengan soal mikroekonomi dalam wacana teori ekonomi itu sering dilengkapi dengan angka-angka statistik, baik angka yang bersumber dari publikasi rutin suatu lembaga maupun dari hasil survei insidental. Telah lazim jika media massa menampilkan banyak tabel, grafik, dan diagram yang kerap memiliki halaman tersendiri (acara khusus bagi media elektronik). Bahkan media khusus untuk masalah ekonomi dan bisnis semakin bermunculan, serta memiliki tiras yang cenderung meningkat. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat luas mudah memperoleh informasi atau fakta ekonomi dan bisnis pada saat ini. Info tersebut seringkali dilengkapi dengan berbagai penjelasan yang bergaya populer atau tidak bersifat terlampau akademis. Penjelasan kadang-kadang dimuat berupa tulisan atau kolom oleh para ahli (pengamat), namun lebih sering terlihat dalam ulasan berita para jurnalis. Tulisan para jurnalis itu pada umumnya merangkum berbagai komentar orang yang dianggap kompeten. Dalam hal ini adalah ahli, pejabat terkait, atau pelaku ekonomi. Sedangkan media elektronik cenderung menampilkan perdebatan berupa talk show yang bermaksud memperjelas permasalahannya. Akan tetapi ada fenomena lain yang justru nuansanya berkebalikan dari fenomena pertama tadi. Tampak semakin banyak orang yang bingung dengan penggambaran atau ulasan para ahli ekonomi, terutama ekonom pemerintah, tentang keadaan ekonomi Indonesia. Indikasinya bisa dilihat dari berbagai komentar pembaca media cetak dalam surat pembaca, atau pada saat ini paling mudah dilihat dari tanggapan dalam media yang kebanyakan sudah menyediakan edisi online secara versi cetak, atau juga ada beberapa media yang memang hanya mempublikasikan edisi online. Bisa kita cermati pula pada telepon pemirsa media elektronik pada acara yang bersifat interaktif untuk topik terkait. Dalam berbagai headline news yang dicontohkan tadi, masyarakat umum yang tidak terlatih dalam ilmu ekonomi sering dibingungkan oleh banyak hal, sekalipun terbiasa membaca dan mendengarnya. Sebagian dari penyebabnya adalah: yang pertama, ada banyak istilah ekonomi yang tak mudah dimengerti.
apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, transaksi berjalan, pasar, cadangan devisa, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya. Bahkan, untuk istilah yang artinya sudah diketahui, belum tentu pengetahuan mereka cukup memadai mengenai seluk-beluknya, sehingga sangat mungkin ada bias pengertian. Yang kedua, ada penyajian angka yang sangat banyak macamnya karena sebagian besar istilah tadi memiliki aspek kuantitatif dan dipublikasikan secara rutin. Jika dicermati, kadang ada angka yang berbeda untuk hal yang sama, sehingga bisa membuat bingung. Wajar jika banyak orang yang memiliki pertanyaan berikut. Bagaimana angka-angka tersebut didapat? Jika perlu dihitung, dengan cara apa dilakukannya? Dan dihitung oleh siapa? Seberapa jauh penghitungan dapat dipercaya atau kredibel, baik dari aspek keahlian dalam kurung kompetensi maupun aspek independensi atau kepentingan interest. Pasti terlintas pikiran dari masyarakat awam yang cukup kritis, apa arti sebenarnya dari angka-angka tersebut dalam menggambarkan perekonomian. Mereka yang lebih kritis akan memberi pertanyaan lanjutan, adakah hubungan antara istilah dan antara angka? Adakah hubungan antar istilah dan antara angka? Jika ada, bagaimana pola hubungannya? Yang selanjutnya, tidak sesuainya makna sajian angka dalam kurung indikator ekonomi yang dikatakan oleh ekonom dengan kondisi yang dirasakan oleh orang kebanyakan. Ada banyak pertanyaan mengenai mengapa ulasan ekonom tentang berbagai istilah dan angka ekonomi bernada positif, sementara mereka merasakan hidup dengan kesulitan ekonomi yang tidak berkesudahan. Kebingungan masyarakat sering diperparah oleh komentar dan penjelasan dari para ahli di berbagai media, sebagiannya karena ada perbedaan pendapat yang mendasar mengenai topik-topik ekonomi tertentu, sebagiannya lagi karena memang ada kekeliruan atau berkaitan dengan pengertian yang sebenarnya sudah baku dan umum diterima. Ada yang memang merupakan kesalahan dari ekonom, baik dalam pernyataan yang dikutip maupun tulisan mereka sendiri. Ada juga karena soal kemampuan jurnalis atau keterbatasan teknis media dalam pemuatan kutipannya. Kotak 1.1. Pada saat ini, masyarakat luas mudah memperoleh informasi atau fakta ekonomi dan bisnis beserta berbagai ulasannya. Namun semakin banyak pula orang yang bingung dengan penggambaran atau ulasan para ahli ekonomi, terutama ekonom pemerintah, tentang keadaan perekonomian Indonesia. Penyebabnya ada banyak istilah, angka-angka dan penalaran ekonomi diperparah oleh penjelasan yang salah dan perdebatan antar ekonom. Selanjutnya adalah A. Apakah Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi 1997?